Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Tentunya di Mama Triwis channel. Sorry ya. Gini, pada pagi ini kan kebetulan ya kita sebagai umat muslim itu masih dalam rangka menjalankan rutinitas kita sebagai umat muslim, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan gitu. Jadi apa salahnya ya di bulan suci ini kita sama-sama saling musahabah diri. Jadi sama-sama saling memperbaiki diri gitu. Kita tidak usah melihat kanan dan kiri atau kayak mana masa lalu seseorang, kayak mana seseorang itu tidak penting kayak gitu ya. Jadi sekarang itu gimana caranya kita sebagai umat muslim itu menjalankan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Nah, berpuasa itu bukan cuman kita itu puasa menahan lapar dan haus yang jelas ya. Jadi kita juga harus menahan nafsu. Yang dimaksud nafsu itu yaitu nafsu dalam hal emosional, nafsu dalam mengontrol mata dan lisan. Kaget. Maaf guys. Anginnya kenceng banget bener di Hongkong, jadinya tadi pintunya ngedor. Kaget. Maaf ya. Dan hari ini itu kan hari Selasa, seharusnya itu Mama Kriwis memang libur, jatahnya libur. Jadi aku itu sebagai TKW di Hong Kong ini, dari awal mula aku itu sign kontrak di PT ku, di PT di Indonesia sana, memang udah ada perjanjian bahwa saya itu tidak diizinkan libur pada hari Minggu seperti itu. Nah, karena memang dulu itu saya tidak pernah berpikir harus libur pada hari Minggu seperti itu. Mungkin karena waktu itu saya benar-benar mementingkan pekerjaan dibandingkan untuk happy-happy yang tidak seperti itu. Nah, alhamdulillahnya setelah saya ada di Hong Kong sini, ternyata aku itu tidak sendiri di majikanku. Jadi aku itu bersama 3 CC yang 3 denganku itu berasal dari Indonesia dan yang satu berasal dari Filipina seperti itu. Jadi kita di sini itu di tempat majikanku itu memang rumahnya kecil. Di sini tuh cuma ada nenek dan kakek, Jadi kita itu dibagi pekerjaannya. Kayak saya itu kan khusus untuk menjaga kakeknya bersama partnerku anak Filipina. Jadi yang satu jaga nenek gitu, yang satu khusus untuk bersih-bersih rumah. Rumahnya nggak gede kok di sini tuh, rumahnya sangat kecil. Jadi kayak aku ini banyak waktu luangnya gitu, banyak nganggurnya. Jadi kadang-kadang itu boring apa ya yang harus saya kerjakan seperti itu. Dan akhirnya saya termotivasi untuk membuat YouTube channel. Saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan gaji atau gimana, tidak. Yang jelas saya ingin sharing, ingin berbagi seperti itu kepada teman-teman pemula, pada adik-adik pemula yang ada di Hong Kong sini, untuk bersama-sama kita itu semangat seperti itu. Karena apa ya? Karena kita itu kan di Indonesia, mungkin semuanya tahu ya, kita sebagai warga Indonesia itu memang benar peluang pekerjaan di Indonesia itu sangat-sangat banyak seperti itu. Tapi buktinya kita di Indonesia itu bisa bekerja, kita juga bisa makan, kita bisa kerja, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Contohnya kayak aku aja gitu, selama ada di Indonesia itu saya sangat-sangat bingung gitu ya, sangat bingung apa yang harus saya kerjakan gitu. Kalau cuma buat makan, buat kebutuhan gitu bisa gitu. Tapi untuk membangun untuk membangun masa depan yang lebih standar seperti itu sangat dan teramat susah. Itu bagi saya,
Makanya itu saya memilih pergi ke luar negeri, walaupun itu harus meninggalkan keluarga saya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah, walaupun saya itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang jelas memang orang tua saya memang orang tua tidak mampu gitu. Sekarang ini saya bisa hidup lebih layak seperti teman-teman lainnya kayak gitu. Walaupun saya itu tidak sekolah, saya tidak ngerti apa-apa tentang ilmu pendidikan, zong tidak. Cuman saya pede aja, saya selalu yakin bahwa Allah itu menciptakan manusianya itu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Walaupun awal mula dulu saya bekerja di Arab masih sangat-sangat muda kayak gitu ya, udah gitu alhamdulillah di sana juga saya mendapatkan keluarga bos yang alhamdulillah baik gitu. Jadi experience saya bekerja di luar negeri itu alhamdulillah seperti itu. Jadi tidak pernah yang seperti mereka katakan itu yang dipukul lah, yang disiksa lah, atau tidak digaji lah, itu alhamdulillah itu tidak pernah saya alami seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman itu menilai umur saya itu kan udah ini ya, umur saya itu udah lanjut gitu. Bisa dibilang saya itu oma gitu ya, nenek-nenek gitu. Tapi kenapa kok saya masih semangat gitu. Jadi saya itu memang masih semangat bekerja, semangat untuk maju, semangat untuk memperbaiki diri kayak gitu. Itu ya karena apa ya? Karena saya itu tidak mau selalu menadahkan tangan gitu. Jadi selalu meminta belas kasihan dari orang lain intinya gitu, walaupun itu dari keluarga saya sendiri gitu. Alangkah baiknya bila saya itu menaruhkan tangan saya ada di atas. Itu sih, itu yang memotivasi saya kayak gitu. Jadi saya tidak perlu merengek-rengek ke saudara atau ke teman ataupun ke keluarga seperti itu. Saya tidak mau, karena saya menganggap ngapa ya kita harus seperti itu kan kayak gitu ya. Kita kan diberi oleh Allah itu kan kekuatan ya, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan semuanya gitu. Jadi kita ya harus berusaha sebaik mungkin seperti itu. Jangan terlalu lemah, jangan terlalu cengeng untuk menghadapi semuanya. Oke guys, nah sekarang itu aku ini pingin nge-share ya, karena aku itu kan selalu ngasih ke teman-teman itu produk ini. Maaf, ini bukannya saya ngiklan, tapi cuma ngasih tahu kayak gitu. Kan banyak yang teman-teman bilang, alah orang mbak aja nggak make gitu. Aslinya make, saya itu make ini. Bukannya saya itu bukannya saya ini udah tua sok gaya kayak gitu ya, bukannya saya itu karena di usia seperti aku ini memang harus gitu loh, memang harus kita itu merawat kayak gitu, karena di usia seperti ini itu banyak timbul kayak flek-flek kayak gitu kan. Jadi itu sayang banget kayak gitu, kalau kita mampu kenapa tidak, jadi kita harus tetap berusaha untuk yang terbaik gitu. Siapa yang mau merawat kita kalau bukan diri kita sendiri, ya kan? Itu jadi ini nih produknya dari Jasmine Beauty, ya kan? Jasmine Beauty itu asik bener. Jadi dia itu krem malamnya yang untuk glow. Aku itu pakai yang glow, pakai yang krem glow ini. Baunya harum. Baunya ini harum banget. Jadi ini kayak apa ya, nggak kayak dibilang kan katanya kok bau gitu, aslinya enggak loh. Untuk yang ini nih baunya asik bener. Itu yang untuk krem malamnya. Sedangkan untuk krem ini dye krem itu warnanya itu nih, warnanya putih gitu. Oke, jadi gimana pemakaiannya? Yang jelas ini buat facial wash, jadi ini untuk mencucinya.
Jadi sebelum kita memakai semuanya ini, kita kan diharuskan untuk mencuci bersih gitu. Jadi apa fungsi gunanya facial wash ini? Ini itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di wajah kita. Jadi kita selama beraktivitas, walaupun toh itu kayak saya ini beraktivitas di dalam kamar, di dalam rumah itu tidak tidak apa itu namanya, tidak mengurangi kemungkinan bahwa di muka itu memang banyak bakterinya kayak gitu. Mungkin kalau debu kayak gitu memang tidak. Jadi tapi kan ada bakteri. Jadi kalau kelihatan kayak muka kusam, muka terlalu lelah, nggak fresh kayak gitu. Jadi aku selalu memakai ini facial wash. Terus kayak ini kan, kalau ini tuh tonernya gitu. Jadi kita memakai toner ini setelah kita mencuci dan kita memakai tonernya. Kalau aku sukanya itu aku gini ya, jadi aku pakai kapas, aku semprotin di kapas gini aja dikit, nggak usah terlalu banyak kayak gitu. Tuh. Jangan dibilang ya guys kayak Mama Travis itu terlalu kepedean gitu, enggak ya, memang ini cuma buat nge-share aja biar asik gitu loh. Jadi channel yang aku bangun ini bukan semata-mata aku itu untuk pamer-pameran, enggak. Saya cuma meng-share apa yang saya kerjakan setiap harinya kayak gitu. Jadi saya tidak fokus tidak fokus pada satu judul, pada satu channel kayak gitu. Enggak, saya cuma nge-share aja buat keseharian aku itu seperti apa gitu. Nah, ini serumnya. Maaf ya, tangannya Mama Cewis itu gede-gede sama kayak orangnya jumbo. Jadi kita ginian aja, kita nggak usah terlalu banyak-banyak. Memang ini kayak gelnya itu nggak encer kayak kayak serum-serum yang lainnya. Jadi ini cenderung kayak jelly kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak. Tapi untuk pemula itu memang diharuskan kalau memakai sesuatu itu ya harus continue. Jadi jangan sekarang pakai nanti enggak gitu, terus diberhentiin lagi besok pakai nanti malam enggak kayak gitu, jangan. Jadinya kita harus continue, kita harus telaten kayak gitu kan, setiap hari kita pakai. Jadi kalau telaten kita pakai bagus atau tidaknya produk itu jadi kita biar bisa tahu. Kalau kita nggak continue gitu, nanti kita kan ujung-ujungnya nyalahin penjualnya, sayang. Jadi kita taruh di tangan. Nah, gini aja. Nah, setelah pemakaian serum ya, karena ini kan siang hari, jadi aku pakainya day cream. Aduh, sorry. Ini pakai day cream, makanya nggak usah terlalu tebel-tebel, kita makainya nyantai aja biar awet. Ini tuh murah loh guys, kalau di Hongkong ini aku jualnya itu $200, tapi kalau di Indonesia harganya itu 300 gitu. Untuk daerah Lampung saya free kan ongkirnya ya. Dan untuk yang ingin bergabung bersama tim saya boleh saja gitu. Untuk yang berada di Taiwan, di Hong Kong ataupun di Singapura, di Indonesia bisa. Karena memang temanku banyak dari sana gitu kan. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang berada di Saudi Arabia, yang berada di Malaysia, yang dimanapun itu tempatnya, kita sama-sama semangat. Jangan dibilang kalau apa itu namanya ya, kita memakai krim-krim ini banyak merkurinya kayak mana. Insya Allah Jasmine itu aman gitu ya, karena ini memang udah udah racikan dokter gitu kan, udah insya Allah aman. Tapi juga tergantung dari jenis kulit
sampean ya. Oke guys, terima kasih, cukup di sini dulu ya karena Mama Trius mau istirahat karena semalam itu kan apa namanya, semalam jatahku kerja malam, jadi aku harus menjaga kesehatannya, nggak cuman untuk merawat dari luarnya, kita juga harus merawat dari dalamnya, contohnya istirahat yang cukup. Jadi kita tetap saling semangat. Untuk yang berada di Indonesia juga jangan kendor semangatnya, harus tetap semangat karena rezeki itu tidak datang hanya di luar negeri saja, banyak juga orang yang sukses di Indonesia. Buat teman-teman semuanya, salam santun, salam luar biasa, kita maju bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.